Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Resti Fauzi, selaku moderator analisis konflik masyarakat hukum adat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, saya sendiri Dava Resti Fauzi. Kedua ada Nur Aisyah. Ketiga Adam Arsyad Putra Pangestu. Keempat Yusuf Syamil Sasmita. Kelima Wicak Putro Ramadan. 6 Nugraha Sapitri, 7 Lingling Diva, 8 Fatur Rahman. Konflik 1. Perselisihan antar masyarakat yang mengatur hukumnya sendiri di Papua sudah biasa terjadi, serta bukan hal asing. Perselisihan yang diakibatkan perebutan batas wilayah yang berakhir menjadi perselisihan antar kelompok suku, hingga membuat nyawa manusia melayang. Pemerintah setempat seakan tak membuat kebijakan dan mengurai konflik yang memakan korban jiwa. Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh adat Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 2 Februari tahun 2021 tentang penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dari Kabupaten Jayapura, yaitu sejak Belanda meninggalkan Papua, kepemilikan tanah jatuh ke tangan pemerintah Indonesia. Kini tanah-tanah tersebut penguasaan jatuh ke tanah provinsi jatuh ke tangan provinsi Papua. Namun sampai saat banyak yang pemilikan yang belum memiliki surat pelepasan dari pemilik ulayat, aksi saling klaim dan palang memalang berulang kali terjadi. Kompleksitas dalam menentukan unit sosial dalam mengakui hak masyarakat hukum ada tertentu akan bertambah jika dikaitkan dengan susunan masyarakat adat yang beragam. Zakaria tahun 2006, dikutip dari Zakaria tahun 2016. Selanjutnya, perselisihan adanya otonomi khusus dan Perdasus nomor 23 tahun 2008 serta regulasi lainnya. Harapannya mampu meminimalisir konflik tentang hak ulayat yang terjadi di wilayah Papua. Namun, faktanya konflik terkait perebutan wilayah ini tetap pasif. Dengan adanya pendataan jenis tanah ulayat dan tanah, negara diharapkan bisa mengurangi konflik di Papua, sehingga kemajuan di wilayah Papua dapat segera teratasi. Mengungkapkan pemicu perikaian yang terjadi diakibatkannya adanya perebutan kekuasaan antar wilayah. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini meskipun otonomi khusus telah diterapkan di Papua, berbagai kebijakan negara yang dikeluarkan baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah khusus yang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atas masih baik sekali substansi dari produk kebijakan negara tersebut yang merugikan masyarakat hukum adat di Papua. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Konflik 2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pertahanan mengatakan bahwa Badan Pertahanan tidak mau melayani persertifikatan tanah yang berasal dari tanah tongkonan atau permohonan perseorangan atau pribadi, kecuali sudah terbentuk badan hukum atau yayasan. Hal ini diungkapkan atas dasar adanya kekhawatiran pemerintah jika tanah tongkonan disertifikatkan akan memudahkan mereka untuk memindahtangankan, misalnya jual beli kepada pihak lain, sehingga lama-kelamaan tanah tongkonan akan menjadi hilang atau warisan leluhur yang turun-temurun akan musnah. Proses terjadinya hak ulayat pada masyarakat Kecamatan Rantapao, Toraja Utara adalah bersamaan dengan terbentuknya Persekutuan Hukum Adat Toraja, yang pada mulanya hanya memanfaatkan tanah untuk ditanami tanaman yang dapat menghasilkan dalam jangka waktu yang cepat atau waktu singkat, seperti tanaman ubi jalar, singkong, dan kasuari. Slide berikutnya. Pada mulanya, masyarakat hukum adat secara berkelompok membuka tanah dengan ditanami tanaman-tanaman yang dapat dipanen secara cepat. Lama-kelamaan menunjukkan adanya hubungan hukum dengan tanahnya atau tanah ulayat yang disebut dengan hak ulayat. Dan hal ini berlangsung secara turun-temurun sampai sekarang, atau masyarakat hukum adat genealogis.
Dalam perkembangannya, eksistensi ukayat di beberapa wilayah di Indonesia bersikap egosentris daripada memahami kebersamaan dalam suasana hukum adat yang dipandang kurang memberikan kepastian hukum. Tanah wilayah masyarakat Toraja Utara, khususnya di Kabupaten Rantepao, sesungguhnya masih dalam suasana eksis, namun dengan berkembangnya zaman karena percepatan pembangunan industri pariwisata dan infrastruktur, menimbulkan perubahan sikap para ahli waris yang pada mulanya nenek moyang mereka memandang tanah wilayah sebagai tanah bersama, kemudian menjadi perebutan atas tanah demi memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga eksistensinya melemah meskipun masih ada. Eksistensi masyarakat adalah merupakan suatu gambaran jelas dari negara plural. Eksistensi tersebut tidak dinilai melalui beberapa banyaknya masyarakat adat yang mendiami negara tersebut. Namun hal tersebut dilihat melalui perbedaan frekuensi antar masyarakat dengan masyarakat adat yang saling memegang teguh prinsip hidup satu sama lain, yang jelas memiliki banyak perbedaan yang mencolok. Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelumnya berlakunya UU PA selain hukum agraria barat, yaitu hukum adat, yang di dalamnya mengenal seperti hak ulayat, hak milik, dan hak pakai. Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarianya berdominasi. Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Namun di balik berlakunya hukum tanah adat di tiap daerah, di sini juga berlakunya hukum agrarian nasional yang yaitu diatur oleh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam peraturan itu sudah diatur dalam hukum agraria. Adapun pembahasan kedua, syarat terpenuhinya tanah ulayat atau tanah adat. Kedua ada hak ulayat. Ketiga, kedudukan hukum tanah adat dalam UU PA. Keempat, ada penyelesaian sengketa tanah. Selanjutnya, dalam pertanahan sering kita mendengar istilah hak ulayat. Dalam pasal 3 UU PA terdapat istilah hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu. Dijelaskan secara lengkap dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam pasal 1 peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Masyarakat Hukum Adat Tanah bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Menurut Kurnia Warman di dalam buku Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam pasal 3 UU PA. 1. Sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat itu masih ada mengenai hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat 1 UU Nomor 41 1999 tentang kehutanan suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya. 2. Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional. 3. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi kriteria dalam menentukan hak ulayat. B. Hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum desa, suku, di mana para warga masyarakat persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan, kepala suku, atau kepala desa yang bersangkutan.
konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalitik, religius, magis yang memberi peluang penguasa tanah secara individual serta hak-hak bersifat pribadi. Namun demikian hak ulayat bukan hak orang seorang sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalitik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan Menteri Agraria tentang pedoman penyelesaian masyarakat hak ulayat ditentukan bahwa satu, ketentuan hukum adat setempat sangat menentukan dalam pelaksanaan hak ulayat. Dua, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila ketentuan hukum adat masih diakui dan dilaksanakan dan ditaati oleh setiap orang sebagai warga persekutuan hukum adat tersebut. Hak untuk mengarap bumi, telaga, empang, dan pinggir laut, serta mencari hewan yang hidup bebas dalam rimba merupakan hak anggota paham atas komunalnya. Terhar 1980-69, hak ulayat terdiri dari satu, bumi, dua, perairan seperti sungai, danau, tepi laut, tiga, penanaman yang hidup secara liar, empat, hewan yang hidup bersama dalam rimba. Kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA. Hukum tanah adat sudah diundangkan dalam peraturan baru yaitu Undang-Undang Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA. Dalam pembentukan undang-undang ini, hukum adat merupakan sumber utama dalam perumusan UUPA dikarenakan sebagai sumber mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan hukum tanah nasional. Pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA membahas tentang 1. Penjelasan umum angka 3, 1, 2, pasal 5, 3, penjelasan pasal 5, 4, penjelasan pasal 6, 5, pasal 56, dan secara tidak langsung juga dalam 6, pasal 58. Penjelasan UUPA paragraf menegaskan bahwa hukum adat yang dimaksud dalam UUPA adalah hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungan internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia, sehingga hukum tanah menjadi sumber utama hukum agraria nasional adalah prinsip-prinsip konstruksi hukum adat yang ada di Indonesia yang dipergunakan.